siapa yang berhak untuk menguburkan jenazah. Ya, maknanya siapa yang berhak untuk masuk ke liang lahat, nampani istilahnya ya, nampani jenazah dan menguburkan jenazah tadi. Yang pertama, la yajuzu lin nisa'i al-qiyam bidafni al-mauta. Seorang wanita tidak dibolehkan untuk menguburkan jenazah. Jadi tidak dibolehkan seorang wanita itu terus masuk ke liang lahat terus nampani jenazah suaminya misalnya ya. Ini enggak boleh. Jadi seorang wanita siapapun nanti yang meninggal tidak boleh. Bahkan nanti dalam bab mengantarkan jenazah ke kuburan, wanita itu hukumnya tidak boleh. Ya, jadi dalam bab mengantarkan jenazah ke kubur, wanita itu ada larangan untuk mengantarkannya sampai ke kuburan. Kalau menyolatkan boleh ya, ikut menyolatkan jenazah boleh. Tapi mengantarkan sampai kubur itu wanita dilarang. Tidak boleh ya, meskipun ini juga banyak, ini mungkin ada seorang istri suaminya meninggal ya, karena pengen lihat bagaimana suaminya dikuburkan, akhirnya ikut sampai ke kuburan seorang wanita ini. Maka pada dasarnya tidak dibolehkan. Termasuk nanti wanita menguburkan jenazah ini juga dilarang, tidak boleh. Kemudian yang kedua, siapa yang lebih berhak untuk menguburkan jenazah, yang bahasanya tadi nampani di kuburan itu. Maka pada dasarnya yang paling berhak untuk menguburkan adalah orang-orang yang punya hubungan rahim dengan si mayit. Ya. Orang-orang yang terhubung hubungan silaturahim. Orang yang wajib dijalin silaturahim itulah yang berhak untuk menguburkan jenazah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara umum di dalam surat Al-Anfal, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang punya hubungan silaturahim, orang-orang yang punya hubungan rahim satu dengan yang lain lebih utama, sebagaimana Allah jelaskan di dalam kitabnya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, sekarang kalaulah jenazahnya perempuan, ya, kalaulah jenazahnya perempuan, siapa yang paling berhak untuk menguburkan jenazah ini? Karena kalau laki-laki, kalau perempuan kan nggak boleh ke kuburan tadi ya. Kalau ini jenazahnya perempuan, otomatis yang hadir ini kan juga bapak-bapak semua. Siapa yang paling berhak untuk menguburkan jenazah perempuan ini? Yang pertama adalah maharimuha, orang yang satu mahram dengan si jenazah ini. Mahram itu siapa sih Bapak Ibu? Mahram itu kan secara makna orang yang dilarang atau diharamkan untuk dinikahi. Maka mahram itu ada yang karena sebabnya nasab. Bagi seorang wanita, ayah itu mahram, ya. Siapa lagi Bapak Ibu? Saudaranya ayah, paman ya. Paman itu juga mahram. Maka boleh kalau ada orang wanita meninggal, yang menguburkan, yang nampani di kuburan itu pamannya boleh, ya. Mahram seorang wanita itu adalah saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini mahram, maka saudara laki-laki baik adik maupun kakak ini boleh nanti yang nampani di di kuburan itu ya. Ada mahram dari sebab pernikahan, misalnya suami. Untuk itu nanti bagi seorang wanita ketika meninggal dunia, maka suami itu boleh ya untuk nampani jenazah dari istrinya tadi. Dan ini yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berkata kepada Aisyah, wadatu anna dzalika kana wa ana hayyun fahayyatuki wa dafantuki. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, saya ingin kalaulah sekiranya saya ditakdirkan masih hidup, kemudian Aisyah misalnya yang meninggal dulu, maka sayalah yang akan menyiapkan semua keperluan penyelenggaraan jenazah engkau wahai Aisyah, dan sayalah yang akan menguburkanmu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang suami boleh ya istilahnya menguburkan jenazah istrinya tadi. Kemudian jamaah rahmati Allah, ini yang juga perlu kita perhatikan ya, siapa orang yang paling berhak untuk menguburkan jenazah ya, selain orang yang ada hubungan mahram atau suami tadi ini. Yustaratu fi man yadfan al-mayyit
alla yakuna qad jama'a ahlahu fitil kalailah. Disyaratkan orang yang akan mengubur mayit itu adalah orang yang tadi malamnya tidak berhubungan badan suami istri dengan istrinya. Ini yang perlu kejujuran gitu Bapak Ibu. Ya. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Anas berkata, syahidna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah jalisun alal qabri faru'aitu ainaihi tatma'an. Sahabat Anas bin Malik bercerita, pada saat salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meninggal dunia, maka kami ikut menyaksikan penguburan jenazah putri Nabi ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kubur putrinya tadi. Maka kata sahabat Anas bin Malik, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sedih sampai meneteskan air mata. Nabi menangis. Faqala, maka Nabi berkata, Nabi bersabda, hal fikum min ahadin lam yuqariful laila? Adakah di antara kalian wahai para sahabat yang tadi malam tidak berhubungan badan dengan suami istri? Ini Nabi pada waktu siang atau pada waktu pagi itu menguburkan jenazah salah satu putri beliau itu. Untuk Nabi SAW waktu itu dalam kondisi sedih, nangis ya. Nabi tentu nggak sendirian, supaya ada orang lain. Maka Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang tidak berhubungan badan suami istri? Faqala Abu Talha, maka Abu Talha berkata, ana, saya ya Rasulullah. Ini Abu Talha jujur nih. Saya ya Rasulullah. Qala, maka kemudian Nabi berkata, fa'angzil fi qabriha, wahai Abu Talha, engkaulah yang berhak untuk turun ke kubur ini. Yang tadi yang menguburkan jenazah jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fanazala fi qabriha faqabaroha. Maka Abu Talha kemudian turun ke kuburan dan Abu Talha lah yang menguburkan jenazah salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini menjadi dalil bahwa tidak sembarangan orang yang masuk ke liang lahat ini ya. Di antara tadi ya, selain ini adalah orang yang ada hubungan mahram dengan si jenazah tadi, termasuk adalah mungkin suaminya boleh ya. Dan syaratnya di antara yang lain adalah orang yang tadi malamnya tidak berhubungan badan. Ya. Karena ini yang menjadi ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.